ngerekam nggak ya? Oh bisa. Keren nih, jadi sambil ngerekam sambil live ya. Jadi nanti pas rekamannya udah jadi bisa dinaikin di di channel lain. Kenapa GoPlay bukan Zoom, bukan YouTube? Ya seperti yang sudah saya bilang di pertemuan-pertemuan Pungta sebelumnya, GoPlay, YouTube itu berjalannya nggak berbarengan ya. Kadang-kadang orang ketinggalan, dia baru masuk di tengah-tengah, terus dengan seenaknya dia mundurin ke belakang. Padahal kita udah ngomongin apa, dia baru denger yang udah lewat gitu. Jadi nggak berbarengan. Itu di YouTube. Terus ada delay juga ya, delaynya lama ya, 20-an detik ya, 10 sampai 20 detik. Kalau di sini ya 0,5 detik lah. Nah, terus kenapa tidak di Zoom? Karena di Zoom ribet ya, harus bikin channel harus ada hostnya. Nanti tiba-tiba ada suara bayi nangis, tiba-tiba ada suara ngomong di jalanan ya, lupa di mute apa namanya? Mic-nya, terus juga harus di approve di admit ya. Ya macam-macam lah, ribet lah gitu. Dan orang karena di ujung juga kadang-kadang ujung-ujungnya orang matiin video sama matiin mic ya. Jadi ngapain juga ya, mendingan langsung aja. Nah kalau di GoPlay ini nggak perlu ada host, nggak perlu ada approve-approvean, nggak perlu ada mute-mutean. Jadi yang mau nonton tinggal nonton, klik eventnya, kalau nggak suka tinggal tutup, selesai. Ya gitu. Ini udah 91 orang nih, wah rekor nih. Iya kayaknya nih Romo Adi bawa fans dia. Luar biasa. Bentar saya cek dulu ya tampilannya ya. Romo Adi nih udah bisa belum? Saya sambil jadi operator juga nih. Wah Romo Adi mukanya putih banget. Bentar. Harus saya tweak nih biar ada ganteng dikit nih Romo Adi nih. Bentar. Wah. Wes mantap nih dia. Oh Romo Hadi Suryono apa Hadi Wijoyo? Romo Adi ya, Romo Adi Prasojo. Ya, Romo Adi betul, Dedi. Wah, Dedi Hendra, siap Romo, Lucia, hadir Romo, ya hadir. Oh ya, biar seru, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini, ya, yang nggak harus kelihatan mukanya, saya nggak tahu 90 orang ini siapa yang nonton. Boleh kali absen dulu di chat dari paroki mana ya kan. Siapa tahu ada paroki planet Mars gitu. Atau dari paroki ujung dunia. Ya siapa tahu kali kan. Nongol. Weh Rawamangun hadir tuh. Ada dari Rawamangun. Bojong mah kagak usah tanya lah Bojong mah. Paroki Monica BSD. Wah ini Pak Agus Mulyono udah sering juga nih Bungta nih tiap malam. Keluarga Kudus, Rawamangun, Bojong. Saya tuh nanya begini tuh biar pancing-pancing yang belum pernah ngechat ya. Tapi yang ngechat malah yang udah sering ngechat. Nusa Dua mana nih? Nusa Dua Bali. Wah curang nih. Cilandak, Susan, Ina Widodo, dari Kedoya. Weh, Jakarta Barat. Kak Kristus Salvator, Sleepy hadir, Ignatius Loyola, Kelapa Gading, Santa Teresia, waduh Semarang, piye kabare, saya ya, Petrus, Paulus Mangga Besar, Kelapa Gading, Cikarang, Kelapa Gading, ya Bimo mah udah tahu tuh, Cikorang, Om Gom bosanin lihatnya, salam sehat. Saya dari Paroki Agustinus, Karawaci, Paskalis, Komunitas Dei Amoris, oh ya salam balik, ini udah pada nonton ya. Panggilnya apa nih? Ibu-ibu atau mbak-mbak apa cici-cici dari komunitas Dei Amoris ya. Sisis asik. Ya. Laurentius Bandung. Wah, dari Bandung. Fans berat Romo Adi. Yang berat fansnya atau Romo Adinya nih ya. KDA panggilnya nggak boleh tante pokoknya. Para kau Danau Sunter. Paroki mana-mana hatiku senang. Waduh luar biasa. Yang penting hatinya senang ya. Wah mau dapat sepeda dikit lagi. Oh iya 150 ya. Ayo 150 ya. 150 ya. 150 ada yang mau ngasih sepeda listrik buat jadi hadiah ya. Mana lagi nih. Saya liatin aja kolom-kolom chatnya nih. Ya Romo Adi sudah siap itu.
di kamar sebelah. Tinggal nongkrong nanti. Oh, udah jam 8. Oke. Sudah jam 8. Sekarang kita mulai. Pokoknya terlambat ya udah ketinggalan lah. Tapi tenang, udah direkam. Iya, gokil nih, rame nih. 112 terus tambah. Kita buka dulu ya dengan doa singkat supaya perjumpaan kita juga dihadiri dan ditemani oleh Tuhan sendiri dalam doa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami bersyukur atas perjumpaan melalui media virtual ini. Engkau yang menghadirkan kami semua di tempat ini, maka kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua di tempat kami masing-masing, agar kami dapat berbicara, saling berdiskusi dalam suasana santai, dan menghasilkan buah-buah pengertian dan pemahaman yang sejalan dengan apa yang mau disampaikan pada malam hari ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah. Mendy, penggemar Romo Adi. Wah, TSKJ. Apa tuh TSKJ? Selamat malam. Dari Paroki Keramat hadir. Malam Romo Aldo, sang drummer. Waduh. Absen. Absen apa present? Oke, teman-teman. Hari ini selamat malam lagi, saya sapa untuk teman-teman yang udah hadir. 126 orang, rekor ya. Pungta ini kayaknya bukan gara-gara saya sih, gara-gara bintang tamunya sebetulnya. Ya. Bentar. Ya, saya mau menjelaskan dulu apa yang mau kita bahas, kita diskusikan secara santai. Oh ya, jangan lupa ini santai. Karena muka Anda nggak kelihatan, Anda nggak harus nyisir, nggak harus make up, nggak harus pakai baju. Nggak harus pakai baju bagus maksudnya ya. Nggak harus pakai baju bagus, pakai dasteran di rumah juga silakan. Sambil tiduran juga silakan. Karena saya nggak tahu siapa yang nonton ini. Kalau saya udah siap ini ya, minuman ramuan mantap ini, teh tawar campur tolok angin. Jos pokoknya. Ya. Jadi hari ini tuh ada berita yang beredar. Mungkin ada yang sudah mendapatkan atau belum. Oh, tim sekretaris KAJ. Oh, ini fansnya Romo Adi jelas ini. Jadi ada SK, surat keputusan dari Keuskupan yang baru beredar. Mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum. Tapi dengan seizin dari sekretaris uskupnya sendiri, boleh ditampilkan di sini dan dibacakan lebih dulu. Ya, dan kita baca sebentar. Nanti setelah baca, kita langsung dengar langsung dari sekretarisnya ya. Jadi kita baca dulu. Nah ini ya. Penegasan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat ya. Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama SKKAJ tanggal 18 Juni dan keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan selalu memperhatikan beberapa catatan berikut, selalu memperhatikan ketentuan yang telah dikeluarkan KAJ berupa SK, pedoman umum, serta penegasan-penegasan selama pandemi ini, paroki melalui sekretaris DPH selalu melakukan diskusi dengan tim gugus kendali KAJ jika ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebut di atas. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus dan ekstra ketat ya. Waduh, ketatnya kayak apa ini? Waduh, Cinere datang nih ke Keuskupan sebelah nih. Lanjut ya. Wah, ada Tintin. Yuk bisa yuk sesuatu. Lanjut ya. Maka Keuskupan Agung Jakarta menetapkan ya. Ini berlaku di Keuskupan Agung Jakarta ya. Keuskupan di luar KAJ jadi penggembira aja lah, pemerhati lah ya. Paroki-paroki yang berada di wilayah DKI Jakarta untuk meniadakan sementara pelaksanaan misa offline, sakramen baptis, sakramen penguatan, dan penerimaan komuni pertama. KAJ akan selalu memantau perkembangan dan akan menginformasikan waktu untuk memulai pelaksanaan misa offline dan pelayanan sakramen yang disebutkan di atas sesuai dengan arahan dari pemerintah. Untuk paroki-paroki yang berada di wilayah
Tangerang dan Bekasoi, di mana sebagian wilayah parokinya masuk dalam wilayah DKI Jakarta, maka dimohon untuk mengikuti ketetapan seperti yang disebutkan di poin 1 ya. Isinya adalah meniadakan sementara pelaksanaan misalnya offline di wilayah Tangerang dan Bekasoi ya. Tidak ada wilayah paroki yang masuk dalam wilayah di DKI Jakarta dapat melanjutkan kegiatan offline, namun diminta untuk sangat berhati-hati dalam pelaksanaannya dan terus memantau kondisi berdasarkan data aktual yang ada di wilayah masing-masing. Jika paroki memutuskan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut demi keamanan dan kenyamanan bersama, maka paroki diminta untuk berkomunikasi dengan TGKKJ melalui surat penghentian misa offline dan sakramen yang disebutkan di atas. Nah, ini kan pusing ya. Ini ada yang ngomong manut wae, aka siap. Kabar baiknya misa di TVRI. Iya betul, kemarin ada sedikit miskom. Ternyata TVRI-nya bisa mengusahakan untuk siaran jam 11 hari Minggu dari katedral. Marilah kita sebagai putra-putri Allah dengan sukacita membangun keluarga kerajaan Allah yang mencintai sesama seperti diri sendiri, belajar memahami, menerima, mencintai situasi pandemi COVID-19 tuh ya. Harus diterima, dicintai juga. Serta melihat, merasakan, mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan Sang Penebus. Jaga kebersihan, kesehatan lahir batin ya. Diam di rumah, saling mendoakan dalam perlindungan Bunda Maria. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Romo Samuel Pangestu ya. Ada yang gimana mencintainya? Silakan nanti Anda tanya ke Bapak Sekretaris. Sekarang maka tidak berlama-lama lagi, Romo Adi minta tolong mic-nya dibuka ya. Biar bisa langsung ngomong nih. Ya, Romonya udah buka, udah siap. Kita sambut Romo Adi Prasojo dengan tepuk tangan yang paling besar. Romo Adi ketawa-ketawa aja, nggak usah diem gitu ya. Ya. Coba Romo Adi cek dulu suaranya. Sehat, cek sound. Ya, suaranya oke? Teman-teman tolong dikasih komentar. Suaranya udah oke belum? Suaranya terdengar? Terdengar ya? Romo Adi terlalu terang, Romo. Oke. Selamat malam Romo Aldo. Ini Romo muda yang saya kasih dan saya banggakan. Ini luar biasa nih, Romo milenial yang kreatif, inovatif, sensitif juga ya. Pokoknya yang keren yang bawa kita pada kanal ini. Dan semua para pemirsa, penonton, selamat malam. Sehat-sehat buat kita semua. Iya Romo. Ya udah, langsung aja. bentar. Bentar Romo. Filternya gue matiin dulu. Lu jadi terlalu ganteng di sini Romo Adi. Bahaya ya. Wah sama juga udah gue gelapin masuk nih, bentar. Nah, kalau gini... Ini bentar. Bahkan sebelum kami secara resmi menyampaikan ke teman-teman media, ke umat, ke teman-teman wartawan, ini kanal pertama yang kita sounding kebijakan terbaru tadi siang. Memang situasinya membuat kita meskipun kita sudah melalui selama kurang lebih 1,5 tahun, tapi membuat kita bisa bersedih hati karena kita harus kembali mundur, menarik diri untuk semua pelayanan-pelayanan sakramen, kecuali sakramen pernikahan. Jadi Anda sekalian yang rencana akan menikah, jangan khawatir, tenang. Pernikahan masih boleh, perminyakan tentu saja. Sementara yang lain-lain kita online dulu. Dan untuk
yang baru dari SK sebelumnya hari Jumat 18 Juni bahwa sebelumnya di SK kita dikatakan khusus untuk paroki-paroki di DKI Jakarta yang berzona merah dan oranye diminta tutup. Siang ini dengan surat penegasan yang baru dari tim gugus kendali Keuskupan dinyatakan bahwa paroki-paroki khususnya di wilayah DKI Jakarta itu berarti ada 45 Romo ya. Kita punya 67 paroki, 45 paroki di wilayah DKI Jakarta. Kita minta untuk menghentikan pelayanan misa offline, bahkan juga PPK online, penerimaan sakramen baptis, komuni pertama, krisma kita sementara kita hold dulu ya, karena situasinya seperti ini. Tentu banyak pertanyaan dalam hati kita, banyak pemikiran dalam hati kita, tapi mari kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan di tengah situasi ini. Mungkin Om Aldo bisa sharing lah, sebagai Romo Paroki mengalami offline, lalu online, lalu hybrid, online dan offline, lalu sekarang lah, itu mungkin Romo Aldo bisa sharing yang mengalami langsung. Bentar. Silakan. Bentar Romo Adi. Monitornya Romo Adi dari handphone ada yang nyala nggak? Romo Adi, handphonenya nyala suaranya? Ya. Iya, dimatiin Romo Adi. Jangan dinyalain. Nanti feedback. Feedback ya? Iya. Romo Adi sambil lihat ini aja. Romo Adi sambil, pokoknya suaranya aman. Romo Adi sambil lihat kolom chat aja. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan ya. Oh ya, teman-teman silahkan ini dulu ya sebelum saya sharing. Silahkan kalau mau nanya tentang kebijakan ini, lalu ke depannya bagaimana, misalnya apapun lah ya. Mau nanya-nanya tentang Romo Adi juga boleh. Bisa tulisnya jangan di kolom chat, nanti tenggelam. Tapi tulisnya itu di kolom shout. Itu ada gambar trompet tuh. Itu ada gambar trompet. Itu fungsinya kayak DM Instagram. Jadi langsung direct ke tempat saya. Jadi langsung kepisah dari kolom chat. Ya. Nah, sebelahnya itu ada gambar kado. Nah, itu virtual gift. Kalau Anda klik, itu ada nasi goreng, ada cilok, ada macam-macam. Itu bisa diberikan. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Parkir virtual gift nih. Ada sepeda. Pokoknya ini udah ada buktinya ya tadi ya, 150 ada sepeda. Oke. Saya mau susun dulu nih posisinya biar enak. Gantian saya yang gede. Nah. Bentar ya, sabar ya. Ini agak susah nih nyusunnya. Mohon maaf amatir jadi. Nah. Oke, sharing. Saya sebagai Romo rekan di Jalan Malang juga lelah sih sebetulnya. Saya tuh nih sharing sebagai seorang imam ya. Romo itu, saya tuh seneng kalau misalnya itu bener-bener ada umatnya. Terus ya seperti misa sebelum pandemi lah, itu saya senang. Apalagi kalau kurnya bagus, umatnya jawabnya lantang, terus juga petugas-petugasnya lengkap. Jadi perayaan Ekaristi atau perayaan liturgi sebagai sebuah perayaan kebersamaan itu jadi berasa indah ya. Jadi perayaan liturgi sebagai sebuah perayaan kebersamaan itu berasa nyes gitu. Jadinya saya juga kadang-kadang kalau mimpin misa jadi lebih semangat ya. Nyanyinya pol-polan lah. Khotbah juga pol-polan. Baca doanya juga lantang keras ya. Tapi sejak pandemi ya pasti romo-romo lain juga mengalami kadang-kadang apalagi awal-awal ya waktu pandemi itu misanya sendirian di depan kamera, nggak ada orang di depannya, ngomong sendiri, jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri, lalu juga ya feel-nya pasti beda.
sempat ada harapan ketika mulai hybrid ya. Jadi ada offline sekaligus juga disiarkan ya. Minimal ada orang beneran di depan saya ya. Minimal ada orang beneran di depan saya, meskipun tidak rame, meskipun nggak ada petugasnya, nggak lengkap ya. Misdinar belum boleh pada tugas karena masih usia rentan. Kur juga mungkin ada beberapa yang ada atau tidak, tapi diganti sama vokal ya, vokal. Nah itu jadi begitu perasaannya. Maka ketika sudah mulai kemarin Jalan Malang sudah membuka misa offline, misa yang non siaran langsung 2 kali, itu udah seneng saya. Artinya kan semakin banyak umat bisa lebih sering merayakan misa, bisa merayakan liturgi, bisa merayakan sakramen. Tapi begitu, ya nggak tahu deh, ini tiba-tiba pandeminya naik lagi. Pandeminya besar lagi, banyak yang positif lagi. Nggak tahu sekarang udah berapa ya? Mungkin ada yang bisa kasih info. Sekarang udah berapa yang positif di Jakarta? Banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya nggak tahu ini salah siapa, tapi nggak usah cari salah siapa. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa kita buat selanjutnya supaya kita bisa minimal di suasana pandemi ini, minimal umat Katolik paling nggak tetap sehat ya, bisa tidak kehilangan imannya dan bisa saling hidup, bisa menjadi gereja yang cair ya, seperti malam hari ini ya. Hari ini di Indonesia kasusnya kalau nggak salah mencapai 15.000, seluruh RI mencapai 2 juta. Waduh. Silakan Romo Adi, saya kembalikan. Begitulah sharingnya kurang lebih. Saya juga nggak nyiapin apa-apa. Keluar yang dari pikiran saya aja. Iya. Iya. Silakan Kita Romo kan Adi. ngalami ya, waktu awal tuh ya Maret 2020 langsung ditutup total. Dan kita betul-betul ngalami masa mau dibilang masa gelap ya, masa abu-abu. Kita pun nggak ngerti apa yang akan terjadi. Gereja pun nggak siap, terus terang aja. Tapi baru kemudian step by step, tahap demi tahap kita mulai dengan cepat beradaptasi. Lalu mulai situasi membaik, kita mulai buka misa offline, ya kan? Tatap muka. Itu udah seneng banget melihatnya sebagai imam, sebagai romo. Pasti semua romo tuh senang lah akhirnya ketemu umat meskipun jumlahnya terbatas, meskipun dari jauh nggak bisa deket-deket segala macam, tapi kita senang. Sampai beberapa mungkin 1 bulan yang lalu nggak salah ya, ketika dikeluarkan SK dari Keuskupan pelonggaran penerimaan untuk sakramen Krisma, Baptis, dan komuni pertama. Itu kita udah senang lagi karena akhirnya ngelihat anak-anak kembali ke gereja. Betul. Ketika penerimaan komuni pertama kita lihat lagi anak-anak yang pakai, anak cowoknya seperti malaikat cowok, yang putrinya pakai gaun, waduh, indah sekali. Bukan hanya karena pakaiannya seperti malaikat, tapi bahwa mereka datang lagi ke gereja. Saya ingat di sini penerimaan komuni pertama tuh hari Kamis pagi nggak salah, dan mereka dengan jumlah terbatas datang dan misa, dan itu istimewa. Itu istimewa. Kemudian 2 minggu sebelum ini mulai dibuka kan untuk lansia usia 59 tahun ke atas, syarat sudah vaksin tentu saja, dan untuk anak-anak diturunkan yang awalnya 18 jadi 10. Itu juga istimewa karena akhirnya kita melihat lagi oma opa kita, eyang kita ke gereja lagi. Iya. Dan kalau di sini di katedral kan kami lihat dari teras Wisma Keuskupan. Itu kalau Sabtu sore ya, oma opa itu misa lansia khusus. Wih, heboh dalam arti seneng gitu, udah lama nggak ketemu ya kan. Mereka foto-foto ya kan, selfie di depan Garuda Pancasila, dan pokoknya senang sekali suasananya. Iya. Itu Sabtu sore. Kemudian Minggu siang itu kan sudah dibuka juga untuk anak-anak. Akhirnya banyak kesaksian yang kami terima, banyak cerita yang bilang
aduh syukur pada Tuhan akhirnya kami boleh ke gereja sebagai satu keluarga. Dan itu saya membayangkan meskipun saya tidak berkeluarga, tapi membayangkannya tuh, wah istimewa. Itu kita baru jalani 2 minggu ya Bapak Ibu Romo. Kita lagi senang-senangnya tiba-tiba, ya situasi membuat kita mengambil keputusan yang berat ini pasti terasa pahit buat semua. Tapi ya demi kebaikan bersama. Dalam gereja ada prinsip yang disebut dengan bonum commune, kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Itu adalah nilai yang diperjuangkan gereja, dan itulah sebabnya dari awal Kusupan dengan prinsip salus animarum suprema lex, dengan prinsip keselamatan jiwa-jiwa umat yang paling utama, kita bikin segala macam meregulasi peraturan sistem yang sedemikian ketat dengan online, dengan segala macam, untuk memastikan bahwa orang atau umat yang datang ke gereja itu bisa dengan aman dan nyaman dan yakin bahwa yang datang itu juga sehat. Nah selama ini ya syukur alhamdulillah sejauh ini kan gereja Katolik kurang-kurangnya kita tidak atau belum atau semoga tidak menjadi klaster baru ya. Ya. Kalaupun ada penularan ya mungkin karena keluarga kah, karena di kantor, karena ketemu di pasar, tapi ketika di gereja kita pasti aman, dan karena itulah kita memang menjaga betul demi kebaikan bersama. Dan sekarang situasi menuntut lebih, pemerintah juga menuntut, dan kita pun juga sebagai warga negara dan anak bangsa yang baik, kita juga perlu, saya kira perlu bergandengan tangan, bergotong royong untuk memutus pandemi ini. Kita harus jadi, umat beriman harus jadi contoh dan teladan yang paling depan bahwa kita bertanggung jawab dan kita peduli sama orang lain. Ketika kita nggak pakai masker, ketika kita segala macam, kita nggak peduli sama orang lain, dan itu mungkin kita bisa bertanya, nggak pakai masker dosa nggak ya? Misalnya kayak kan kita bisa debat gitu, kita bisa diskusi. Mungkin zaman dulu yang disebut dosa ya seperti di perintah Allah. Terus zaman sekarang disebut dosa apa ya? Nggak pakai masker, berkerumun, terus apa ya? Ya segala macam. Oke Romadi, terima kasih. Sekarang kita baca beberapa DM yang masuk nih. Romadi bisa lihat di GoPlay-nya ya. Ya. Itu ada yang bikin yeay. Ini ada yang pesen nasi goreng nih. Bukan itu. Salah. Goreng di pengkolan Jalan Malang itu ada yang enak tuh. Itu nanti kita berdua aja Romadi. Ya beli nasi goreng. Ini ada dari Tintin. Dia ngomong begini. Kelihatan nggak? Tintin di Jakarta turut mendoakan semoga bisa segera misa offline. Salam hormat untuk 2 Romo terkeren. Waduh, jangan ngomong gitu dong. Ntar kasihan Romo-Romo yang lain nggak dibilang keren, pada ngiri. Nggak apa-apa, santai aja. Dari Yunita, ini di atas ya. Mo, kalau boleh titip doa untuk teman-teman kita di luar sana yang sedang berjuang melawan virus COVID-19. Sedih banget, setiap hari ada aja dengar berita teman terserang COVID, ya. Nah ini ada pertanyaan nih, Romadi. Ya. Apakah PPK, Yang mana? PPK dan SMK juga dibatasi? Apakah PPK dan SMK dibatasi atau di cancel dulu, ditiadakan dulu atau gimana? Silakan Romadi. Itu termasuk salah satu keputusan yang berat ketika kita menghentikan sementara PPK online dan pembagian SMK. Jadi kita seperti kembali ke titik awal, Bapak Ibu Romo. Betul-betul hanya online. Sambil nanti dilihat dalam perjalanan kita evaluasi. Kita pasti evaluasi day by day dan minggu per minggu kita lihat kondisinya bagaimana. Harapannya sih membaik ya. Itu kerinduan yang paling dalam pasti sebagai umat beriman. Karena kami tahu bahwa dalam kitab hukum gereja, kanon 213 dan 214 apa itu? adalah hak umat beriman untuk mendapatkan pelayanan dari para gembala suci, pelayanan sabda dan sakramen. Jadi
Itu haknya Anda sekalian, hak kita sebagai umat beriman. Dan kewajiban gereja untuk memberikan pelayanan sakramen. Ya tentu kanon itu mesti kita baca dalam konteks sekarang kan. Konteks sekarang situasi pandemi yang terjadi secara global mondial ya kita perlu merefleksikan kembali. Pelayanan sabda, firman, saya kira malah semakin banyak, semakin kreatif ya seperti Romualdo ini kan juga luar biasa, rutin tiap hari jam 8 pungta. Istimewa itu. Iya. Dan pelayanan-pelayanan lain yang digunakan memang untuk beberapa sakramen seperti sakramen Maha Kudus mungkin belum bisa kita terima saat ini. Itu ya. Atau mungkin Romualdo ada diskusi lain ya. Ngomong-ngomong Romadi, ini yang nontonin kita ada 179 orang. Ya. Love-nya baru 1000 tapi. Wow. Love-nya tuh, like-nya baru 1000. Iya, Ayo pencet terus. Langsung ngebut tuh. Wow. Kita bacain chat dulu kayak Romadi ya. Kita bacain chat. Dan berkat bagi yang like. Ya. Ada Lydia bilang, malam Romo, baru saja selesai urus surat lingkungan supaya bisa ikut misa gereja offline. Semoga saja pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin. Yuk, sampai 200 viewers yuk. Kalau 200, apakah dapat sepeda 2? Nggak tahu. Jadi gini Romo Adi, kemarin itu ada yang nantang saya. Dia mau ngasih saya sepeda listrik kalau acara pungtanya tembus 150 orang. Sepeda listriknya nanti jadi giveaway buat para pengikut Pungta. Gitu. Nah ini udah tembus nih. Jadi tinggal saya tagih aja. Gitu. Bagus. Iya. Nah itu juga seperti yang Romo Adi bilang. Sepeda Romualdo, kalau saya kayak apa? Kurang sirkus kalau saya naik sepeda. Iya. Makanya buat teman-teman OMK, ayo perbanyak konten-konten yang menghibur umat ya. Karena zaman-zaman ini sekarang kan umat pasti dipaksa untuk diam di rumah lagi. Jadi perlu banyak nih konten-konten yang menghibur, kayak misalnya Opera Komedi Samadi itu kan rutin tiap Kamis. Saya ada Senin sampai Jumat. Ya, yang pagi-pagi, siang-siang belum ada. Ya kan? Siapa tahu ada yang tergerak tuh pagi atau siang. Pagi-pagi jam 8 sampai jam 11 nemenin mak-mak masak. Nongol deh tuh konten, ngapain kek. Ada Romo yang masak misalnya nemenin mama masak. Apa? Nggak jadi lo giveaway noken. Oh iya nanti. Sepeda sama noken. Sama senyuman termanis Papua dari Romo Adi. Wih. Ya, pertanyaan lagi Romo Adi. Apa tuh? Apakah kalau nanti melandai case-nya, misa lansia dan keluarga akan kembali dibuka? Apakah kalau nanti melandai case-nya, pandeminya maksudnya, misa lansia dan keluarga akan kembali dibuka? Silakan Romo Adi. Oh iya, pasti. Kita pasti berharap dan berdoa ke arah itu, tapi terutama juga untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat umum ya. Ibu Bapak, kita kan tentu tidak bisa hanya pikir diri kita gereja egois, nggak bisa. Kita tetap harus lihat masyarakat yang lain bagaimana. Dan kalau memang sudah membaik, pasti karena kita evaluasinya sama paroki juga per minggu, per hari kita monitor juga data dari pemerintah segala macam. Mungkin bisa dibikin survei ya, kalau kehadiran misa offline, iseng-iseng aja nih ya, berpikir liar. Kehadiran misa offline yang dengan batas sampai 29 tahun dengan yang lansia boleh, kolektornya lebih banyak mana? Itu dia. Terus gimana caranya? Enggak, kan ada beberapa oma-opa yang bilang, aduh Romo, kenapa sih kami dilarang ikut misa, padahal kami kan yang kolektornya paling banyak.
Iya juga sih, tapi Oma bisa pakai QR code nggak? Tapi ya itu hanya iseng aja, hanya bercanda aja. Ya kita kan santai. Ini yang serius tuh cuman ada Iya. di Zoom doang. Ya di Zoom tuh serius. Kalau gitu santai aja. Namanya juga GoPlay, pergi main. Ada lagi nih, Romadi. Coba apa tuh tadi itu pertanyaannya? Bagaimana dengan umat yang di Bekasi dan Tangerang masih bisa misa offline nggak Romo? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi SK ini memang secara khusus bagi paroki-paroki yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Prioritasnya. Sementara saudara-saudari umat sekalian yang berada di Tangerang, Bekasi tidak wajib. Tetapi karena kita punya teritori gereja dan paroki itu agak beda dengan pemerintahan, ada misalnya paroki yang masuknya dekenat Bekasi, misalnya paroki Kalvari Lubang Buaya. Itu dekenatnya Bekasi, tapi itu masuknya di Provinsi Jakarta Timur. Atau katakanlah paroki-paroki perbatasan Tangerang dan Bekasi yang langsung berhubungan dengan Jakarta, ada sebagian paroki yang sebagian wilayahnya masuk DKI Jakarta, meskipun dia dekenat Tangerang atau dekenat Bekasi. Kecuali yang udah jelas-jelas seperti di Cikarang ya kan, itu mungkin pakai paspor sana yang kayak visa ya. Mohon maaf. Atau misalnya ke jangan terus terang gitu dong. Aduh. Yang di Kutabumi ya kan, mungkin itu from the other planet. Enggak, maksudnya itu yang udah pasti beda dengan Jakarta. Nah itu, jadi SK-nya pertama-tama untuk yang di bawah Provinsi DKI Jakarta dan yang sebagian wilayahnya masuk DKI Jakarta. Bagaimana ya? Romaldo tahu nggak ya? Saya lupa. Apa tuh? Yang karena bukan Jakarta tapi sebagian wilayahnya masuk. Bentar. DKI Jakarta. Ya itu Kalvari itu ya? Pondok Gede. Ya Kalvari itu jelas. Mungkin juga Pamuk Sawah, Jatiwaringin, sekitar itu ya. Ciputat udah Tangsel. Tangerang 2. Ciputat? Tangerang 2, Tangsel. Ciledug juga. Wah tuh ada yang bilang tuh. Bilang paroki Bekasi masih pakai paspor dan visa. Lu sih tadi. Ini yang bilang sekretaris Dewan loh. Waduh, bukan kita yang ngomong ya, bukan kita yang ngomong. Aduh. Earth City tuh, Kota Bumi. Ciledug mungkin ya? Ciledug mana? Ciledug Tangerang Selatan dong. Rempoa Tangerang Selatan. Perbatasan Jalan Veteran. Kan aneh pernah di Ciputat. Oh iya. Iya. Ke Earth City Kota Bumi. Kota Bumi. Ya. itu Earth sendiri kayaknya ya. Itu udah pasti. Earth sendiri. Pakai roket karena beda planet katanya. Paroki Gregorius. Sian bet. Aduh. Oke, pertanyaan berikut nih Romadi. Siap. Moadi, perkiraan aja ya Romo, kondisi penghentian pelayanan sakramen ini akan berlangsung sampai kapan? Awal pandemi, gereja sempat tutup selama 4 bulan dan cukup banyak paroki yang baru buka setelah 7 bulan. Perkiraan. Pertanyaan yang juga mesti dijawab dengan doa. Waduh. Seperti berat juga sih. Yesus bersama para murid terombang-ambing di Danau Galilea. Yesus hanya mengatakan diam dan tenanglah. Ya kita
belajar dari Yesus, tenang. Kita nggak ngerti sih, kami juga tidak tahu sampai kapan, tapi kita bisa optimis ya kan. Udah kayak Romo kan ya? Yang kelihatan Romo gua ini pakai jubah. Lu kagak pakai kaos Iya. doang. Yang kelihatan Romo Ronaldo tuh pakai jubah soalnya. Ini seragam Pungta ini. Jadi kalau jam 8 pakai jubah. Karena nggak harus kancing-kancing, tinggal taruh, seret, selesai. Ya. Ada lagi nih Romo Adi. Oh, ini info-info. Untuk Paroki Bekasi, kami memantau perkembangan COVID lewat wilayah, lingkungan, Satgas, juga Satgas Pemda. TGKP sedang membuat evaluasi kebijakan di paroki terkait surat edaran terbaru dari KJ. Untuk misa offline sedang dievaluasi lagi. Itu ada info dari Fajar. Fajar dari paroki mana ya? Arlodus ya? Sekretaris Dewan tuh, Oh, Paroki Bekasi. Sekretaris Dewan. Oh my god. Wow, keren. Sama-sama sekretaris. Pasti tulisannya bagus. Kan namanya juga sekretaris. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin ada Romo Adi mau kasih apa lagi? Apa hal-hal apa ya? Kita kan mencoba melihat berkat juga ya kan. Blessing in disguise. Berkat dari situasi pandemi ini. Menurut Romualdo apa? Gantian gue tanya lu. Gua kan tuan rumah, ini gimana sih? Ya, berkatnya banyak ya. Apa? Berkatnya banyak. Kalau ya dari dari pandangannya komunikasi sosial, berkatnya adalah banyak paroki-paroki yang komsosnya hidup. Itu gara-gara tuntutan untuk menyiarkan perayaan-perayaan sakramen yang tadinya adem ayem, gara-gara ada tuntutan itu akhirnya bermunculan banyak channel-channel YouTube baru paroki yang tadinya nggak pernah ada banyak umat-umat yang tadinya nggak ngerti streaming jadi tahu streaming, belajar broadcast, belajar ini itu. Juga kadang-kadang saya merasa kalau di paroki ya, kalau pertemuan lingkungan perjumpaan itu biasanya yang hadir 4L tuh, lo lagi. Paling apalagi kalau pembahasan kitab suci di bawah 20 orang lah ya, 10 orang itu udah syukur. Kalau Rosario pasti banyak. Tapi kemarin sempat kita ada pembahasan kitab suci, ada juga retret umat. Itu yang hadir lewat Zoom ya, lewat media virtual ya lebih dari biasanya ya. Itu tanda-tanda apa? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sisi kuantitas jumlah orang yang hadir melalui di media virtual, agaknya ini salah satu berkat ya. Orang bisa muncul, hadir berjumpa, menembus batas-batas ruang dan waktu. Itu sih dari saya Romo. Silakan Romo Adi. Iya, betul. Mungkin ada teman-teman yang mau beranggapan, mau sharing di kolom chat, nanti dibacain berkat-berkat apa aja yang Anda rasain selama masa pandemi. Ini ada pertanyaan Romo Adi di kolom chat. Beatrix Andrada. Coba lihat di kolom chat tuh. Coba Romo Adi bisa lihat kan? Oh ya, untuk sakramen pernikahan yang sudah terjadwal kan tetap bisa dilaksanakan. Apakah memungkinkan paroki mensyaratkan umat yang hadir menunjukkan surat negatif COVID? Jadi, pelayanan sakramen pernikahan tetap bisa dilakukan. Dan salah satu syarat untuk mengikuti itu kan kapasitas tertentu, jumlah yang datang tertentu, kemudian juga dipastikan dengan sudah tes antigen atau PCR. Itu sudah jadi SOP biasa sih selama ini. Dan harapannya kita tetap begitu untuk memastikan bahwa pelayanan sakramen di gereja tetap aman dan sehat buat semua.
semua petugas liturginya, romonya, organisnya, keluarga terutama, itu juga harus menunjukkan. Sejauh saya tahu begitu di gereja katedral. Saya kira juga di paroki-paroki lain. Ya. Begitu. Ada lagi Romo di Coba, kolom chat. mungkin kita tanya Romualdo. Ah, Ini kalau saatnya dibuka offline, apa berani nih para pemirsa kita untuk datang ke gereja? Ayo, pada berani gak? Kira-kira nih, kita kan umpan balik ya kan? Kayaknya kalau udah dibuka offline, udah berani belum ya? Itu ada sharing Romo Adi dari Alfani. Biasanya saya susah rosario. Susahnya di mana ya? Susah cari waktu kali. Tapi karena sekarang lewat Zoom, jadi bisa lebih rutin. Sebetulnya kan rosario nggak susah amat ya. Iya. Tinggal ambil rosario, 2 Salam Maria, selesai. Iya, mungkin susah cari waktunya kali ya. Ada lagi tuh dari Bimo. Iya, Salah ya. satu berkatnya sekarang bisa misa bersama dalam keluarga di rumah. Biasanya kalau misa di gereja, masing-masing anggota keluarga milih misa sendiri-sendiri. Wah, itu dia. Iya betul. Bisa sehari bisa 3 kali misa kali ya. Bener. Pagi di mana, siang Nyari di mana? ngikutin misa Romualdo kapan aja jadwalnya kan. Oh iya. Ntar kita bikin misa Romo di GoPlay. Misa di GoPlay belum ada. Udah pernah sih. Iya. Waktu itu Romo Andang ya di acara Hope Fest. Wah. Dari Tintin. Kan ada banyak beberapa komunitas yang bikin rosario kan. Iya. Itu Romadi bisa baca tuh dari Tintin. Dari Tintin coba tuh Romadi. Fresh. Ya. Betul. Blessing in disguise, gaya hidup lebih sehat, banyak mempelajari hal baru, banyak bersyukur kepada Allah atas keselamatan. Kata Alfani, kalau ada temannya Rosario Iya, jadi lebih Lydia. mendukung. Berkat bisa rosario bareng sama Romo. Wih. Lebih sama Romualdo ya. Belum jadi. Kemarin Rosario-nya belum jadi. Ya. Karena keasikan bahas kitab suci jadi. Ada pertanyaan dari Dr. Alvina kayaknya. Oh ya, silakan. Mau tanya kalau pelayanan rohani perminyakan untuk pasien COVID di ICU itu gimana ya? Mau Romonya pakai APD atau video call? So, selama ini yang dijalankan 2 kemungkinan itu sih dok. Pertama bisa video call, yang kedua sejauh rumah sakit mengizinkan. Kadang tidak semua rumah sakit juga sih ya. Itu pun kalau mengizinkan tentu Romo menggunakan APD dan pasti tidak langsung, istilahnya tidak langsung satu ruangan dengan pasien, pasti kan biasanya dari jauh juga. Toh simbol pengurapan perminyakan dilakukan juga dari jarak jauh, tidak bisa langsung. Kalaupun Romo yang bersangkutan hadir di rumah sakit. Tapi intensi kita, doa kita untuk kesembuhan mereka yang kita doakan itu memang tetap sama intensinya dengan sakramen perminyakan, meskipun secara simbol beberapa hal tidak bisa dilakukan. Saya yakin Tuhan memberikan kepada kita banyak cara dan sarana yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi itu menjadi berkat ya buat kita ya dalam situasi sulit ini. Ya, gitu. Seperti motonya Gojek, pasti ada jalan. Wah, nggak di-endorse ya, nggak di-endorse. Iya. Saya sharing Romo, saya pernah diminta perminyakan juga waktu di di Semanggi tuh. Ciputat, ya Malang. Bukan, di Semanggi di Jalan Malang. Siloam. Ya, Siloam. Lupa lagi. Udah lama sih, udah sekitar 3 bulan yang lalu. Waktu diminta kan saya agak-agak jiper juga ya. Waduh, nih rumah sakit lagi. Terus saya pastiin dulu tuh, ini pasiennya yang mau dikasih perminyakan COVID atau bukan. Ternyata lagi kanker kan. Terus saya tanya lagi, untuk masuk ke dalam perlu rapid test atau gimana? Terus yang ngubungin saya bilang,
nggak apa-apa Romo, datang aja. Nanti masalah rapid test apa, kita tes aja nggak apa, nanti saya bayarin. Oh ya udah. Kalau kan saya kan parkir gratisan ya. Jadi begitu ada kata nanti saya bayarin, oh saya langsung datang gitu. Langsung datang ke Siloam. Nggak langsung naik ke atas rumah sakit. Saya cek dulu di bawah, ada bedding, ada ruangan gitu di bawah. Kita rapid test. Saya rapid test. Puji Tuhan negatif. Sampai sekarang belum pernah kena COVID. Jangan sampai. Rapid test negatif Jangan hasilnya. Terus dibawa sama anaknya naik ke atas. Nggak pakai APD, hanya pakai double masker waktu itu. Masker medis sama masker kain. Terus saya bawa hand sanitizer juga. Dan saya masuk ke ruang ICU sampai lantai di atas pokoknya. Sampai di sana saya ditemenin anaknya, lalu berdoa sebentar. Anaknya sambil video call sama keluarganya, jadi sambil diginiin, sambil diliatin gitu. Saya sambil berdoa untuk memberikan perminyakan di situ. Ya udah kasih perminyakan dan disentuh ya, karena minyaknya harus nempel kan. Bawa minyak suci harus nempel kan. Sakramen itu kan sentuhan Tuhan yang nyata untuk manusia, sentuhan keselamatan. Jadi harus ada sentuhan. Jadi ya saya sentuh dahinya, tangannya 2, lalu doa. Selesai ya langsung saya kasih hand sanitizer, lalu ngobrol-ngobrol sebentar sama anaknya, pulang. Udah begitu. Jadi pasti ada jalan. Gitu. Luar biasa Romaldo, pelayanannya total. Saya belum pernah sih, cuma saya bayangkan kalau saya pakai APD mungkin bisa menghibur pasiennya ya. Woi, ini BMX yang datang. Betul, ya. Ini perasaan saya nggak manggil badut sulap. Kenapa datang nih badut sulapnya? Udah ketawa-ketawa aja, nggak usah takut dosa. Ya. Ada pertanyaan Romadi, silakan. Bagaimana lansia yang belum divaksin nggak bisa ikut misa offline ya nantinya? Nah ini problemnya saya kira bukan boleh ikut atau tidak boleh ikut misanya, tapi bahwa ada oma dan opa kita yang belum vaksin, wah itu tanggung jawab kita gitu kan. Secara vaksin bagi lansia kan sudah paling awal ya. Jadi saya kira sebelum kita bicara boleh ikut misa tidak, mari kita pastikan Ibu Bapak lihat di lingkungan sekalian, warga lingkungan masing-masing, ada nggak oma opa, eyang kita, kakek nenek yang belum divaksin. Itu kita harus urus sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kita kepada mereka kan. Dan di Gusupan ini juga teman-teman komunitas kategorial, pemikat di bawah Romo Edi juga menginisiasi gerakan memastikan membawa para opa oma di panti-panti Werda, panti lansia untuk menerima vaksin. Ada yang didatangkan, ada yang dibawa ke rumah sakit yang atau ke sentra-sentra vaksinasi yang ada. Ya. Itu Romo, menurut saya sih. Betul. Tanggung jawab kita memastikan dulu semua sudah divaksin atau belum. Ini bagian dari kepedulian kita. Meskipun saya sendiri belum divaksin. Kenapa Ramadi? Kalau boleh tahu? Iya. Kalau boleh tahu. Oh, bisik-bisik ya? Iya, bisik-bisik belum aja. boleh sama dokter, bos. Oh iya. Saya juga waktu itu Ramadi. Jadi waktu cerita vaksin ya. Jadi waktu vaksin pertama di Istiqlal, saya ditolak tuh waktu itu karena saya ngaku saya ada alergi. Jadi kalau saya tuh meskipun kelihatannya sehat, saya tuh alergi obat, alergi paracetamol. Jadi kalau saya minum paracetamol, bengkak-bengkak ya, tangan bengkak, muka bengkak, mata bengkak. Bagian situ doang yang gitu ya? Paracetamol iya, Panadol, Decolgen dan sebagainya. Untungnya bagian situ doang yang bengkak. Kalau bagian yang lain bahaya ya, kaki gitu misalnya kalau bengkak kan berat bawanya. Itu. Nah waktu itu saya ngaku nih sama tim screeningnya, ada alergi gak Pak? Ada alergi, saya alergi obat paracetamol. Dia langsung mukanya berubah gitu kan.
Waduh, saya tanya dulu dokter, saya tunjuk nih. Terus dia bilang kira, waduh Pak, mohon maaf, kayaknya nanti aja deh, mendingan Bapak vaksin di rumah sakit aja, karena kami nggak ada alat untuk pertolongan pertama. Kalau nanti kenapa-napa setelah disuntik vaksin. Itu yang pertama tuh. Akhirnya sampai di Jalan Malang, saya konsultasi sama dokter di sini. Cerita, oh nggak apa-apa Romo, yang penting Romo bawa obat alerginya. Kalau suatu kali nanti Romo alerginya kumat, bisa langsung minum. Atau sebelum divaksin minum obatnya dulu gitu. Oh ya, akhirnya saya datang lagi di kesempatan kedua di Istiqlal. Nah kali ini ditanya ada alergi nggak? Nggak ada. Jadi saya ngaku dosa nih. Biar cepet divaksin. Tapi aman kan Romo? Tapi nggak, untungnya sih nggak ada efeknya. Waktu divaksin nggak ada efek alergi apa-apa, puji Tuhan. Efeknya cuma 2 sih waktu itu saya inget, ngantuk sama lapar. Ya, sebetulnya itu tanpa divaksin juga 2 itu doang sih yang terus ada. Berat sih itu. Ngantuk sama lapar. Gitu. Terus sekarang jadi alergi lapar ya? Sekarang alergi lapar kayaknya. Jadi harus makan terus. Apalagi kemarin abis dicekokin duren kan 4 biji itu. Kemarin saya cerita di Pungta, kepala saya meledak abis makan duren. Kolesterol naik, darah tinggi langsung. Tahun jawab masing-masing ya. Itu ada yang. Tapi kita juga ini Romualdo, iya, kita gimana? Perlu angkat topi lah, salut dan apresiasi pada paroki-paroki ataupun kelompok-kelompok sekolah yang bikin sentra vaksinasi, ya kan? Itu luar biasa karena itu contoh konkret kita ikut membangun masyarakat yang baik, yang sehat, dan demi keselamatan bersama. Beberapa paroki kerjasama dengan puskesmas tempat bikin vaksinasi. Juga ada sentra vaksin Serviam, ada di Canisius juga ada sekolah-sekolah di Atmajaya, Cisauk dan segala macam, dan itu kita sih luar biasa, itu kontribusi yang istimewa. Selain kita bekerja sama dengan pemerintah semakin baik, tapi juga itu kepedulian konkret sekarang ini memastikan banyak orang bisa divaksin. Itu luar biasa. Salut, 2 jempol. Yang mana Romualdo? Jempolnya? 4. Jempol ya, jangan telunjuk. Ya. Bisa. Kalau telunjuk susah dong. Ya. Ada pertanyaan nih Romadi. Ya. Kalau sakramen pengakuan dosa, gimana mau bisa online atau live? Mentang-mentang live di GoPlay. Sakramen pengakuan dosa sampai sekarang belum bisa online, Bapak Ibu Ramo, mohon maaf. Kita masih menghayati dalam hal itu keyakinan perjumpaan antara kita yang mengaku dosa dengan kehadiran Tuhan dalam diri imam itu secara nyata. Sebenarnya kan mungkin bisa dimungkinkan juga, diusahakan kalau misalnya memang sudah ada rindu untuk mengaku dosa, membuat janji dengan romo paroki Anda. Mungkin mengaku dosanya di outdoor atau tapi pasti tiap paroki sudah biasa menanganinya. Belum bisa online, mohon maaf. Jadi kalau saya bilang bisa online langsung disemprit sama Vatikan. Silakan gitu tuh. Belum bisa online. Jangan sampai nanti ada berita telah dipanggil ke Vatikan Romo Adi Prasojo karena mengizinkan pengakuan dosa secara online. Ntar ditanya, Romo siapa yang nyuruh? Aja, iya, itu siapa yang nyuruh? Itu umat di GoPlay yang nyuruh. Aduh. Ya belum bisa. Karena memang di kitab suci pun Yesus menjumpai orangnya secara pribadi, satu demi satu dalam perjumpaan langsung ya, tidak ada perantara.
dan diampuni juga secara langsung 4 mata. Ya, jadi tidak ada perantara. Ya, di kitab suci tulisnya begitu masalahnya. Kalau waktu itu di kitab suci bisa pakai Zoom, ditulis pakai Zoom gitu, nah baru kita bisa. Karena di kitab suci ditulis. Masalahnya nggak ada. Ya. Pertanyaan lagi nih Romo. Siap. Kapan bela rasa bisa langsung nge-link dengan yang udah vaksin atau belum? Jadi bela rasanya udah bisa tahu siapa yang udah vaksin atau belum, itu udah nge-link gitu. Jadi nggak perlu tebak-tebak dia udah vaksin atau belum. Silakan Romo. Ini pertanyaan dari Aicing. Dari Bojong Indah. Oh. Sekarang kepada Dewan Paroki di paroki sedang didorong, ditunggu update data terkait vaksinasi. Baik data yang ada di biduk kita, basis integrasi data umat keuskupan, maupun di Bela Rasa, ini sedang dilengkapi, dan saya yakin pasti banyak ketua lingkungan sekarang lagi tambah repot juga, selain menambahkan NIK, tapi juga data sudah vaksin atau belum. Karena memang data vaksinasi itu jadi sesuatu yang sudah sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang sudah harus kita miliki, sehingga nanti di aplikasi Bela Rasa data kita sudah lengkap. Dan Bapak Ibu semua yakinlah bahwa keuskupan menjaga kerahasiaan data, karena kami punya perjanjian tertulis dengan pihak Bina Nusantara, juga para pelayan pastoral di paroki juga melakukan istilahnya NDA, Non-Disclosure Agreement, bahwa semua kerahasiaan khususnya data menjadi prioritas pelayanan. Ya. Itu. Sedang diusahakan. Oke, pertanyaan lagi Romo Adi. Ini ada fansnya Romo Adi nih. Kapan ada jadwal live dengan Romo Adi lagi di acara Pungta GoPlay? Ayo Romo Adi, udah ditagih. Bapak Ibu, saya ini cuma asistennya Romo Aldo, jadi saya ngikutin jadwal beliau. Udah ada yang nanya. Saya pelayan beliau. Ya, memang cita-cita saya, kita itu punya kebiasaan setiap jam 8 malam setiap hari kita nongkrongin di GoPlay dengerin Sabda Tuhan. Jadi udah terbentuk kebiasaan gitu loh. Pokoknya saya mau ngalahin semuanya karena saya mau duduk di depan GoPlay, ikut Pungta, denger Sabda Tuhan tiap jam 8 setiap hari, Senin sampai Jumat. Ya. Nah, harapannya sih nanti yang ngisi bukan cuma saya doang, karena Pungta itu judulnya, tapi yang pengisinya bisa variatif nanti. Bisa saya, bisa Romo Adi. Kemarin sempat Romo Bondi dari Bojong Indah isi. Nanti mungkin saya bisa undang Romo-Romo yang lain, bisa lewat Zoom juga. Ya, seperti ini, memberikan Pungta. Sambil ngobrol-ngobrol ringan, santai gitu. Iya. Ya. Nanti kita jadwalkan Bapak Kardinal ya. Weh. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan? Nanti kita todong beliau. Telat tepuk tangannya. Oh, ada yang kirim martabak lu. Iya, ada yang ngirim martabak tuh. Ada yang ngasih cat tuh 100.000 tuh. Gila, luar biasa. Ada yang bilang Romo Adi, kata Alvina, Romo Adi kayaknya udah kurusan. Tuh, di chat, di kolom chat tuh. Apa tuh? Romo Adi kayaknya udah kurusan. Waduh, kalau dokter yang ngomong begitu sih
harus kurus lagi. Aduh, mohon maaf, itu pujian apa ejekan itu? Ya gitulah kalau dokter yang nanya kan. Dari Maya, sejak COVID udah nggak ketemu Romo Adi, kayaknya ada yang beda sama Romo. Waduh, ini nggak jelas nih bedanya di mana ini? Mungkin bisa dijelasin lebih. Oh ya, Oh dia ngumpet. bentar lah. Ini ada pertanyaan lagi Romo di chat dari. Ini ada pertanyaan dari Pak Ivan. Ya. Silakan Romo. Prodiakon Kelapa Gading, ini tokoh Prodiakon nih Pak Ivan Probowo Salim. Selamat malam Romo, di tengah segala sesuatunya via online, ada berkat online dan pengurapan orang sakit online. Saya dapat pertanyaan apakah dimungkinkan kalau konsekrasi juga online? Ini mungkin yang tanya Pak Yamin sebenarnya. Jadi umat di rumah menyediakan hosti dan imam mengkonsekri secara online. Terima kasih. Wah. Pak Ivan yang baik. Untuk saat ini tentu kita belum pada situasi dan kondisi seperti itu, Pak. Karena konsekrasi tetap dilakukan secara langsung oleh imam. Belum atau tidak bisa untuk kita beli hosti sendiri, kemudian cari anggur, lalu konsekrasi, misa gitu. Belum Pak ini. Pasti jawabannya tidak bisa. Ya mungkin memang situasi yang sulit ini buat kita untuk bermati raga, untuk belum menerima sakramen mau kudus atau menerima komuni. Kita terima secara komuni batin. Tapi tetap ikut misa online, live streaming, dan kegiatan-kegiatan Tuhan yang lain. Saya nambahin Romo. Ya, siap. Masalahnya ini, Pak Ivan. Di dalam doa syukur agung, saya sampai buka TPE nih. Itu doanya begini. Nih. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini. Persembahan ini, bukan persembahan itu. Ya. Jadi ada intensi, mana yang mau dikuduskan. Karena ngomongnya adalah persembahan ini, berarti yang sedang ditunjuk di atas altar itu yang sedang dikuduskan. Ya, masalahnya tulisannya begitu. Kecuali kalau tulisannya kuduskanlah persembahan itu atau persembahan di rumah umat masing-masing dengan pencurahan romo. Masalahnya tulisannya nggak begitu. Karena ini kan mengikuti terjemahan asli dari Gereja Universal ya. Kan ini TPE terbaru loh. Jangan main-main ya. Wah. Mana nih? Bentar. Nih, ditetapkan di Jakarta. Ya. Pesta Keluarga Kudus 27 Desember 2020. Wah, jadi ini udah kesatuan dengan Gereja Universal. Jadi ya dari sisi liturgi, agak susah kayaknya kalau misa konsekrasinya tembus sampai ke rumah-rumah. Ntar tiba-tiba rotinya yang dipakai roti sari roti, kan kita nggak tahu. Anggurnya anggur kolesom. Anggurnya beli di mana gitu. Cap orang tua kita nggak tahu. Iya kan? Pakai donat ada yang bilang pakai donat Jeko. Jangan main-main ya. Don't play. Iya. Ya, just go play, asik. Dari Beatrix Andrada, untuk misa online yang disiarkan secara langsung oleh TVRI masih dilaksanakan. Iya, kemarin malam udah saya ceritain prosesnya. Awalnya TVRI buat surat lockdown kantor, lalu meniadakan siaran TVRI. Tapi ternyata malam-malam ada orang TVRI ngubungin saya. Dia bilang, minggu besok bisa Romo, tapi caranya kami nggak datang ke katedral,
nanti Romo dari katedral ngoper kode RTMP-nya langsung ke via WhatsApp ke orang kami yang berjaga di TVRI. Jadi orang TVRI-nya nggak datang ke katedral. Jadi oper-operan kode itu cara mereka yang tahu lah. Saya nggak paham, pokoknya dia bilang bisa Romo bisa. Oh ya udah, akhirnya bisa. Ini ada pertanyaan lagi. Syukurlah. Ya. Dari Gom-Gom, ini orang sikap nih, sesi kepemudaan. Romo Adi yang baik, Rama Adi yang baik, kira-kira nanti kalau sudah boleh misa offline, paroki secara serentaknya dibuka atau pelan-pelan kayak kemarin? Dibukanya serentak Ya. atau pelan-pelan? Komkep ya. Gom-Gom saya tunggu di seminari tinggi nggak? Jadi frater ya. Tuh, Gom-Gom. Iya. Sekretaris sudah ngomong. Pernah nggak denger deh kayaknya. Udah ada surat apa ya, pelicin. Jadi kalau sekretaris sudah ngomong begitu berarti udah bisa lah, langsung otomatis masuk lah. Iya. Kita butuh Romo misionaris di Papua, Gom. Betul sekali. Aduh, pada ketawa semua Iya. tuh. Kalau belajar dari dinamika selama ini, penetapan, pembukaan, penutupan itu agak susah dibuat standar seragam begitu ya, karena selama ini yang kita alami kan sesuai konteks penyebaran, terus data dari pemerintah, zonasi-zonasi yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, terus juga di paroki masing-masing, kesiapan paroki. Jadi saya kira salah satu sikap batin yang diperlukan sekarang itu sikap fleksibilitas, sikap kesediaan menerima menjalani kehendak Tuhan dalam situasi pandemi ini. Kita sama-sama mencari tahu bersama kehendak Tuhan apa yang diperlukan dan perlu diwujudkan secara konkret. Itu sih, kita pasti tidak bisa serentak atau seragam. Kita lihat nanti, we'll see. Itu ya. Gom-Gom. Ini ada sharing dari Pak Ivan di kolom chat. Belakangan ini suka gemes nih, Romo, karena menemukan beberapa umat yang kurang menghargai SMK. Pernah kami menolak memberikan fiksis karena menyuruh driver sopirnya menjadi PPK online. Waduh. Ya. Iya. Gimana tuh Romo tanggapannya? Nah, ya tentu kita semua sepakat ya sikap-sikap seperti itu nggak pas dan bikin kita prihatin. Mungkin juga jadi PR saya kira buat para gembala paroki, buat para katekis ya, bahwa memang kita perlu tetap memperdalam pengetahuan dan pengajaran pemaknaan liturgi Ekaristi juga ya kan. Kita selama ini dari kecil ikut misa, sesuai urutan, dimanapun kita ikut semua sama, tapi persisnya kita nangkep nggak sih detail step by step, tahap demi tahap yang ada dalam Ekaristi, dan itu kan maknanya kaya sekali kan, makna spiritual rohaninya kan istimewa kan. Atau kita jalani begitu aja, udah kayak setel rekaman, setel kaset ya kan, mengalir gitu ya, atau komuni, kalau ada komuni berarti udah mau pulang dan segala macam. Ini jadi saya kira bukan hanya tanggung jawab gembala paroki dan seksi terkait, tapi juga kita semua jadinya, terutama orang tua yang memberi pendidikan iman pertama-tama kepada anak-anak. Mari kita mulai dari keluarga kita untuk belajar mencintai Tuhan, belajar takut akan Tuhan, dan kemudian pasti akan berkembang dengan pihak-pihak yang lain dengan cara-cara yang berbeda. Saya melihatnya tentu selain prihatin tapi juga
tantangan untuk katekese sih. Bukan begitu ya Romaldo ya? Ini kan Betul. perlu ya, ini memang jadi banyak PR buat kami para imam terus terang. Karena ternyata ya selama ini, iya ya, kita mengandaikan umat ngerti ini itu, tapi mungkin hanya sebagian kecil yang betul-betul menghayati karena ngerti. Nah, membuat orang kita supaya ngerti sehingga kita paham, itu kan butuh effort, butuh usaha kan. Butuh sistem, butuh metode, ya let's say soal pembinaan iman berkelanjutan, berjenjang. Sekarang kita sudah mulai bertanya-tanya, mungkin ada lost generation anak-anak yang mungkin agak asing di gereja karena selama 1-2 tahun ini mereka nggak ke gereja. Nggak tahu Romo itu makhluk apa. Ketika saatnya Waduh. mereka main-main seperti zaman kita dulu kan, kita mainnya di gereja kan. Jadi mistina dan segala macam. Sekarang situasi pandemi agak susah. Jangankan ke gereja, ke sekolah aja bayar tetap tapi nggak ke sekolah. Ke sekolahnya cuman sampai pamit doang, Romadi. Jadi pamit, nggak tahu kemana habis itu. Datang ke sekolah cuma buat foto wisuda. Iya. Ya, kemarin juga udah pernah saya bahas Romo waktu Pungta hari apa ya? Pungta kemarin kayaknya deh. 2 hari yang lalu kayaknya, hari Senin. Saya juga ngomong gitu kan, bacaannya tentang jangan memberi barang yang kudus kepada, kalau Yesus itu dalam Injil Matius itu analogikannya dengan anjing dan babi. Karena mereka akan menginjak-injak gitu. Mungkin kemarin saya ngasih renungannya sih, ya barang-barang yang kudus itu jangan diberikan dulu kepada mereka yang belum paham. Karena nanti akan diinjak-injak, direndahkan, yang nggak dianggap gitu. Yesus sudah ngomong gitu, jangan memberikan mutiara kepada babi, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, karena mereka akan berbalik menginjak-injak barang-barang kudus itu. Ya, hari Senin ya? Iya, hari Senin kemarin saya ngomong itu, karena bacaan hari Selasa kan. Ya betul. Ya. Masa. Ada pertanyaan juga dari Shanti nih. Malam Romo Adi, apakah nanti jika misa offline sudah diizinkan kembali, apakah paroki yang sebelumnya sudah mendapatkan izin harus mengikuti prosedur yang sama seperti dulu pertama mengajukan permohonan izin misa offline? Jadi paroki yang udah dapat izin karena ini ditutup lagi, nanti harus minta izin lagi gitu, atau gimana? Iya. Pasti kita akan menjalani sistem yang sama, korespondensi. Bukan untuk terkesan birokratis segala macam, enggak. Tapi ini bagian dari diskursus, bagian dari dialog antara paroki dengan tim gugus kendali tingkat keuskupan. Dan saya sudah sampaikan ke beberapa sekretaris dewan dalam kesempatan bincang-bincang. Saya sampaikan big picture-nya ya, gambaran besarnya. Pada waktu awal-awal pandemi, keuskupan kita dan berbagai kementerian, lembaga, dan lembaga keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan semuanya itu, yang sudah ada perjanjian dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, kita diundang Zoom meeting. Dan ANRI, Arsip Nasional itu memaparkan arsip pada waktu yang tahun 1900 awal ketika kita mengalami pandemi pes ya. Waktu itu sempat beberapa kali dimuat di Tempo dan di Kompas. Kita masih dalam penjajahan Belanda waktu itu, 2-5 tahun kita melalui pandemi. Dan bagaimana dari arsip itu kita mengetahui bahwa kita sebagai bangsa bisa kok melewati pandemi seberat apapun. Dulu lebih rusak lagi, lebih susah. Dulu kalau ada satu kampung yang terkena wabah pes, mereka bisa dibakar kampungnya. Orangnya enggak, tapi kampungnya dibakar. Karena nggak ngerti bagaimana harus menghadapi pandemi.
bagaimana dulu pemerintah kolonial menggunakan pendekatan kebudayaan dengan menggunakan wayang untuk memberi sosialisasi kayak kita sekarang nih, 5M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dari kerumunan, mengurangi mobilitas. Gunakan wayang untuk sosialisasi ke seluruh Nusantara. Dan Arsip Nasional bilang, kami minta ke semua lembaga keagamaan, kementerian lembaga, untuk merekod semua dinamika tertulis, kebijakan-kebijakan yang ada, agar nanti kita bicara 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, ya kan, ketika Romualdo sudah jadi Santo, ya kan, Santo Renaldo Antoni, doakan. Anak cucu kita, generasi kita bisa melihat, oh, tahun 2020 ketika Indonesia mengalami pandemi, ternyata situasinya seperti ini, datanya seperti ini, gereja Katolik atau Kusupan sangat memperhatikan, sangat serius bekerjasama dengan pemerintah segala macam. Jadi yang kita lakukan sekarang akan dinilai oleh anak cucu kita, generasi mendatang. Kita ini generasi apa? Generasi yang bertanggung jawab? Atau generasi yang main-main, yang nggak serius, nggak bergotong royong dengan yang lain? Jadi kalau korespondensi surat paroki Kusupan, mari kita jalin dengan big frame yang tadi, dengan narasi besar tadi. Itu pasti akan dikumpulkan dan pasti akan kita serahkan ke Arsip Nasional pada waktunya ketika pandemi sudah bisa kita lalui. Dan itu akan jadi narasi sejarah yang tidak tergantikan. Dan orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kita melalui badai kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Amin, haleluya. Iya, betul juga kata Romadi. Kita jangan berpikir untuk kita, tapi apa yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi berkat. Itu bisa jadi narasi untuk generasi-generasi 10, 20 tahun, 30 tahun. Nanti kalau suatu saat ada virus baru, let's say virus ganteng, virus cantik gitu ya. Jadi semua orang itu kena virus itu jadi ganteng semua, jadi cantik semua. Nah, orang-orang di generasi mendatang bisa belajar dari generasi kita bagaimana caranya menghadapi pandemi bersama-sama. Nah, kalau kita nggak kompak sekarang, bagaimana? Ya kan? Yang lainnya jalan sendiri-sendiri, lalu mereka yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi itu belajar mengatasi pandeminya kan nggak bisa mereka. Kalau kita nggak mencontohkan, kita berusaha, kita melakukan yang terbaik dan direkam, ada recordingnya, ada surat-suratnya, ada catatannya, ada beritanya, macam-macam ya gitu. Ya. Meliana bilang, ya kalau jadi ganteng atau cantik semua mah nggak usah hilang itu pandemi. Mau kena virus itu Roma, ya kan, ya kali gitu. Oke. Ini kita udah lewat sejam loh Romo. Seru ya. Hah? Udah lewat sejam kita ini. Kan biasanya 5 jam kita. Waduh. Gimana kalau kita sambil nungguin Portugal lawan Prancis nih jam 2? Kita terus aja malam main. Jangan. Aduh. Oke, ada pertanyaan lain? Saya tertarik dengan Waldo. Ya. Tertarik. Waduh, ada pertanyaan soal Arsenal. Sikat. Kita lupakan dulu bola. Sikat. Arsenal sedang nyusruk soalnya. Di ibadat sore hari ini, pada Vesper, Mazmur 61. Itu bagus sekali bunyinya. Dan jika tadi mendoakan, saya mengulang-ulang. Pemazmur mengatakan di Mazmur 61, hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah pelindung dan penyelamatku. Dialah penyokongku
aku takkan goyah. Kita ulangi lagi ya. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah pelindung dan penyelamatku. Dialah penyokongku, aku takkan goyah. Kita nyanyikan Romo. Itu kan referen Mazmur Tanggapan tuh. Ya. Ya. Mari. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sama-sama. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Cuman ada di Pungta nih begini. Asik. Ya. Itu jadi rema ya. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bagus tuh. Terima kasih Ramadi. Siap. Ini udah lewat jam. Mau sampai jam berapa nih? Sudah cukup. Udah cukup. Sudah dipanggil Bapak Uskup. Bicarain Bapak Uskup. Ramadi ayo tidur. Iya. Ayo. Diajakin nonton bola. Oh iya betul. Nanti ya pagi ya. Oke Ramadi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan penutup gitu. Pesan-pesan penutup sebelum acaranya diakhiri. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua, Romo yang mengikuti Live Go Play ini. Saya yakin Tuhan dengan satu dan banyak cara hadir dalam hidup Anda sekalian, hidup kita. Kalau kita diberi cobaan pandemi ini, kita tidak sendirian, dan kita sudah diberi kekuatan dan rahmat yang cukup untuk menghadapinya. Mari kita terus bertekun, berdoa, semakin peduli dan juga mematuhi protokol kesehatan. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih, amin. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Romo Adi yang udah main-main ke acara Pungta di GoPlay. Semoga Romo Adi bisa sering-sering datang ngisi Pungta, bacaan Sabda Tuhan buat besok. Ya. Juga nanti kisi-kisi buat Bapak Kardinal kali. Bapak Kardinal isi Pungta gitu, Romo Adi. Iya, dia kan ahlinya tuh. Ya, bergibah bersama Bapak Kardinal. Iya, bergibah bersama Pak Kardinal. Wah, itu pasti yang nonton nanti 2.000 itu kayaknya itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Udah sampai 180 orang tadi. Besok kita lanjut Pungtanya hari Kamis malam bersama dengan saya. Semoga banyak yang tertarik untuk datang. Pokoknya jam 8 Senin sampai Jumat buka-buka GoPlay. Ada saya, kita dengar baca Sabda Tuhan sambil bercanda-bercanda, sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing-sharing. Kayak hari ini. Asik kan? Seru? Iya. Oke, sekarang kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon Romo Adi untuk pimpin doa dan berkat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau karena nama-Mu yang sungguh besar. Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Bersama dengan para tenaga kesehatan, bersama dengan seluruh komponen masyarakat, kami semua, keluarga-keluarga kami yang
terus bergandengan tangan, bergotong royong menghadapi pandemi ini. Kami bersyukur bahwa Kau berikan rahmat dan iman yang cukup bagi kami semua menjalaninya dan memetik buah-buah iman bagi hidup kami. Berkatilah dan mohon rahmat-Mu bagi mereka yang sedang sakit oleh sebab apapun, dan juga keluarga-keluarga kami semua, berikanlah rahmat kesehatan, perlindungan, dan juga bantulah kami ya Tuhan, agar dengan usaha-usaha kami semua, semakin banyak orang boleh mengalami kasih setiamu, boleh mengalami penyertaan-Mu. Kami mohon rahmat kesehatan bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami cintai, rahmat perlindungan dan damai sejahtera bagi hidup, pekerjaan, dan karya pelayanan kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Malam. Ramadi. Terima kasih, sampai jumpa besok jam 8 malam di acara Pungta di GoPlay. Thank you. Dah. Terima kasih, selamat malam Romualdo. Thank you Malam. semua.